Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun, orang-orang tua tiang, para tuan guru, para ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang hormati, ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini di masjid yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah yang mendatangkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Berkah yang insya Allah mudah-mudahan dengan terus menerus kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala larangannya, maka kemudian Allah akan memberikan atau memasukkan perasaan bahagia dalam diri kita. Sebab sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu tujuan kita itu adalah bahagia. Tentu tujuan kita itu adalah bahagia. Tetapi kita diingatkan bahwa kebahagiaan atau as-sa'adah bagi orang-orang yang beriman itu tidak cukup hanya dengan kebahagiaan di dunia saja. Tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang kita tuju itu adalah as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Jadi kita bahagia di dunia ini, dan lebih-lebih nanti kita adalah bahagia di akhirat, yaitu bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara bahagia atau kita bicara bagaimana kedudukan kita di dunia ini, kedudukan kita di dunia dari segi kebahagiaan, kemudian di akhirat nanti, maka para ulama membagi ini, para ulama membagi, yaitu ada namanya sa'idun fid dunya ya wa sa'idun fil akhirah. Ini yang paling penting ini. Kita ini semua dalam kehidupan kita ini, apapun amal, ikhtiar, usaha-usaha yang kita lakukan, maka kita tidak akan lepas dari 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan kita di dunia ini. Yang pertama, yang paling ideal, yang paling kita inginkan, yang paling kita cita-citakan, itu adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini yang paling hebat ini. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidup di dunia ini, dia bahagia, tercukupi segala kebutuhannya, luas silaturahimnya, keluarganya juga alhamdulillah keluarga yang baik-baik, keluarga yang tidak menyulitkan kehidupannya dan sebagainya. Ini bahagia di dunia. Kalau Ibnu Abbas menyampaikan kepada kita bahwa orang yang bahagia kehidupannya itu diantaranya adalah yang pertama itu apabila dia itu memiliki hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan salah satu sumber kebahagiaan, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
walaupun dia diberikan nikmat yang sama oleh Allah, tetapi nikmat itu akan berbeda nilainya di tangan orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama, ya. Ya, contoh sederhana saja ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Misalnya kalau kita bandingkan atau misalnya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga saja, okay. Istri ya yang pandai bersyukur kepada Allah dan istri yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, itu walaupun diuji dengan jumlah uang yang sama, maka nanti hasilnya akan berbeda. Ya, umpama istri A, istri bapak niki pandai bersyukur kepada Allah, diberikan 100.000 oleh suaminya, subhanallah, luar biasa, ya. Jadi bahagia dia dengan 100.000 itu. Karena apa? Karena dia syukuri. Ya Allah, terima kasih kak tujuh, pemok metayang temana-mana 100.000, harap sida sanggup ibadah. Dia bersyukur kepada Allah. Ini sekedar contoh. Tetapi di tangan istri yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, ya, sudah suaminya capek-capek, lalu memburu, lalu harian atau lalu bak kantor, lalu ngajahang, kemudian bawa uang 100.000 rupiah, tetapi karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah, menyebangnya. Tebin 100, sekali 100. Pira ne penjuk loean, subhanallah. Ini contoh ini. Padahal jumlah uangnya sama. Tetapi beda nilainya karena apa? Karena beda wujud kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal uangnya sama. Okay. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan bahwa bahagia itu yang pertama adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Abbas bahagia itu apabila kita memiliki azwajun soleh, yaitu memiliki pasangan yang baik. Suami memiliki istri yang solehah, kemudian istri memiliki suami yang soleh. Nah, ini bahagia, ya. Jadi tidak bisa kita mengukur kebahagiaan rumah tangga orang itu hanya misalnya dari kekayaannya. Betapa banyak orang yang kaya, betapa banyak orang yang terkenalnya luar biasa se-Indonesia bahkan seantero dunia, tetapi sehari ini dia menikah, kemudian minggu depan dia cerai lagi, kemudian bulan depan menikah lagi. Ya dong sih dengar, ya. Ya dong sih dengar, kawin cerai. Itu karena apa? Karena tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Mengapa tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangganya? Karena masing-masing bukanlah merupakan azwajun soleh. Jadi suami tidak pandai menjadi suami yang soleh, istri juga tidak pandai menjadi istri yang solehah. Maka sungguh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu tidak bisa dihitung hanya dengan harta saja, hanya dengan keterkenalan saja, hanya dengan pangkat dan jabatan saja, tetapi kebahagiaan itu dihitung apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas juga ketika ditanya apalagi yang menyebabkan orang bahagia, beliau menyatakan auladul abror, apabila kita memiliki anak yang pandai berbakti. Nggih. Jadi betapa banyak Bapak Ibu sekalian syukur kalau kita ini menjadi orang tua yang tidak direpotkan oleh anak kita. Nggih. Tidak direpotkan dalam arti ya Allah, ya, tak tokol-tokol, tiba-tiba arak jadi telepon tak, Pak, ini anak kepe wah kon ya. Ada yang ditangkap, ada yang narkoba, ada yang sabu-sabu, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita memiliki anak yang soleh, ya, dia berbakti, dek tahulah nyuruhnya, lalu ya berjamaah bak masjid, datang-datang dia salaman kepada orang tuanya, subhanallah. Anak seperti ini adalah merupakan anak yang menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tuanya. Nah, hadirin rahimakumullah yang tiang hormati, ya, as-sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirat, ya, wa sa'adah fil akhirah, ini tujuan kita, ya. Tetapi hadirin rahimakumullah, tentu tidak bisa semua orang meraihnya. Dia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, ini dia bahagia di dunia,
tetapi di akhirat juga sama, dia mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini adalah merupakan hidup yang ideal bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang seperti itu? Orang yang diberi karunia oleh Allah, lalu karunianya itu dia syukuri. Dia pandai memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang pandai bersyukur kepada Allah, diberikan karunia oleh Allah, dan karunia itu dimanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang, Bapak Ibu sekalian, ya, dia mendapatkan harta halal tetapi dibelanjakan di jalan haram. Ini orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Ya. Diberikan harta halal oleh Allah, maka akan menjadi amal apabila harta yang halal itu juga kita belanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ya. Nah, ini termasuk rugi juga ini. Di dunia kelihatan dia beruntung, dia bahagia, diberikan kekayaan oleh Allah, rumahnya mewah, ya, dia punya mobil, bahkan banyak mobilnya. Kemudian dia kelihatan terpandang. Tetapi hadirin rahimakumullah, semua karunia Allah itu tidak dimanfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka dia ini menjadi orang yang bahagia hanya di dunia saja, tetapi di akhirat dia menderita. Nah, ini masih kita rugi. Karena apa? Karena kesuksesan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diukur dengan kesuksesan kita di dunia ini saja. Ya, kalau kita menjadi napi saja umpamanya kita pertanggungjawabkan di dunia. Jadi kalau misalnya bupati, maka nanti dia bertanggung jawab di hadapan DPR. Ketika DPR itu menerima pertanggungjawaban bupati, mungkin selesai persoalannya di dunia. Tetapi belum tentu selesai persoalannya di akhirat. Karena kesuksesan itu tidak diukur hanya dengan kesuksesan yang nampak di dunia ini. Tetapi kesuksesan dalam pandangan agama kita itu diukur dari apakah kita mampu mempertanggungjawabkan semua yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka jangan kita bangga, anak kita jadi dokter, sukses. Anak kita jadi pejabat, kelihatan sukses. Ingat, dan harus sering kita ingatkan bahwa kesuksesan itu bukan sekarang ukurannya. Tetapi kesuksesan itu ukurannya adalah apabila kita sukses mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kedua ini orang yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ya, hartanya banyak, tidak dizakatkan. Hartanya banyak, tidak diinfakkan. Jadi dia bahagia sekali dengan hanya menikmati sendiri saja ya apa yang dikaruniakan Allah. Dia bahagia dengan hartanya itu hanya membuat rumah yang mewah, ya, kemudian berpesta pora tanpa memikirkan, subhanallah. Ya, kalau kita ambil contoh-contoh dalam sejarah itu, bagaimana Raja Sulaiman dengan bagaimana Qarun, ya. Kedua-duanya itu diberikan limpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya diberikan harta yang berlimpah oleh Allah. Ya, sekarang ini kalau kita bicara orang kaya, Bapak Ibu sekalian, Sang Dek Taman, ya, melihat bagaimana Allah itu memberikan kekayaan kepada Qarun. Jadi Qarun itu kalau pagi-pagi itu ada serombongan unta yang berjalan dengan barisan yang panjang menuju kepada kantor tempat usahanya Qarun itu. Ternyata unta itu yang dibawa bukan barang, tetapi hanya kunci saja dari gudang-gudangnya Qarun, subhanallah. Coba bayangkan, kumbek loe gudang nih. Jadi onta-onta yang berbaris itu bukan membawa barang dagangannya Qarun. Lagu nggak sekedar yuk kunci gudang doang. Kunci gudangnya saja itu dibawa oleh onta dengan barisan yang sangat panjang, subhanallah. Ya, insya Allah lah, ya.
Mami kunci bau tamang bak kantong setue. Tapi korun itu nggak bisa karena banyaknya gudangnya itu, maka kunci gudangnya saja harus dibawa oleh onta yang barisannya sangat panjang. Ya. Tetapi korun itu ketika ditanya oleh orang, dari mana kekayaannya? Ya dia mengatakan, ini dari saya. Artinya karena kepandaian saya berbisnis, kepandaian saya berusaha, tidak ada kaitannya dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah dengan sangat mudah, begitu barisan panjang ya tentara-tentara korun ini itu membawa harta, membawa kunci-kunci gudang itu, Allah pecahkan bumi ini, lalu semuanya masuk ya ke dalam bumi ini, lalu ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesailah sejarahnya korun itu. Sehingga mungkin iki umpama tamu ya logam-logam atau napi juga ya keris misalnya kontlok dalam, ini harta karun nih. Jadi kita bilang hartanya karun ya. Karena apa sih doyan karun itu? Sehingga kita anggap dimanapun kita ketemu dengan keris, misalnya tempur piring, harta karun ini, subhanallah. Itulah. Tetapi Nabi Sulaiman ketika diberikan kekayaan oleh Allah, dan tidak hanya sekedar kekayaan, yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu kekayaan, pangkat, dia seorang raja, ya. Kemudian juga keistimewaan bisa berbicara dengan hampir semua makhluk Allah. Semut-semut pun bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman, subhanallah. Okay? Semut bisa diperintah, hewan-hewan bisa diperintah oleh Allah, oleh Nabi Sulaiman. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya juga subhanallah, ya. Nah, zaman lain Nabi Sulaiman istrinya banyak sekali, ya. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Dan yang paling penting adalah selain diberikan kekayaan di dunia, Nabi Sulaiman juga orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, orang yang soleh, raja yang luar biasa. Tetapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah sebanyak itu, ketika dia ditanya Nabi Sulaiman apa dia yang jawab? Beliau mengatakan, "Hada min fadli rabbi." Ini adalah merupakan karunia, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Tuhanku. Oke. Jadi itu jawabannya. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Nah, contoh-contoh itulah ya Nabi Sulaiman itu adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tapi yang rugi ini adalah kalau ada orang yang seperti korun itu diberikan karunia yang banyak tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk takwa kepada Allah, maka justru hartanya itu akan menjadi bebannya di akhirat nanti. Kalau orang yang pandai memanfaatkan hartanya di dunia, hartanya tidak menjadi beban, tetapi hartanya itu justru menjadi kendaraannya di akhirat nanti. Ya, banyak orang yang tidak berani kaya karena apa? Karena dia takut. Ya, hisabnya itu lebih panjang. Ini adalah bagi orang-orang yang hanya mengumpulkan harta saja, tetapi harta itu tidak dimanfaatkan di jalan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ada orang yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah, ini masih mending ini. Ada orang yang di dunia itu dia kelihatan sederhana, okay? Mungkin tempat tinggalnya bukanlah rumah yang mewah. Kemana-mana dia jalan kaki misalnya, ke masjid dia jalan kaki, kemana dia jalan kaki. Tetapi dalam kesederhanaan seperti itu dia taat kepada Allah, maka ini termasuk golongan yang ketiga, yaitu orang yang hidupnya di dunia mungkin kurang bahagia, tetapi dia tetap taat kepada Allah, maka di akhirat hidupnya akan sangat bahagia. Justru kesabaran dia karena diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, ya, dan sebagainya itu menjadi penyebab dia digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat dia menjadi orang yang bahagia. Yang paling rugi Bapak Ibu sekalian, yang paling rugi saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhir. Sudah di dunia ini tinggal di tempat yang bocor, ya. Kemudian balainya beri umpama
kemudian rezekinya kurang, pergaulannya kurang, silaturahminya sempit. Sudah kondisinya seperti itu, dek kali sembahyang. Dek kali sembahyang. Tahu ngebang tahu kumbe dek ngarak sekali bergerak kon diri. Puasa dek yang midu, puasa masih, subhanallah. Nah, orang seperti ini sudah menderita di dunia, maka menderita juga di akhirat. Inilah orang yang paling rugi. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita termasuk ke dalam golongan orang yang pertama, gitu. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang pertama. Di dunia rezeki kita lancar, dimudahkan oleh Allah, ya. Walaupun kita tidak kaya tapi cukup misalnya rezeki kita, dan kita bisa bawa dengan cara yang baik sehingga bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat. Atau minimal kita bisa menjadi orang yang walaupun hidup kita di dunia ini sederhana, tetapi di akhirat kita menjadi orang yang bahagia insyaallah, ya. Jadi dua itu yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ini, ya, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, nabi kuncinya. Jadi kuncinya itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali menghubungkan, ya, keterbatasan kita di dunia ini hanya karena persoalan diri kita pribadi. Ada orang misalnya yang kurang rezekinya, pasti bayangan kita karena dia kurang kerjanya. Ada orang yang kurang misalnya penghasilannya, selalu kita hubungkan dengan pekerjaannya. Jadi apa yang ada pada dirinya itu selalu kita hubungkan dengan kondisi dirinya sendiri. Padahal Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini harus kita ingat ini. Ketika kita ada kesulitan dalam diri kita, ketika kita ada merasa sesuatu yang menyulitkan kita, maka kembalikanlah kepada ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minimal ada dua hal yang Allah sediakan untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini yang pertama. Apabila kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan kepada diri kita itu jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Lalu makin ini tergantung daripada keyakinan kita kepada Allah. Ya. Kita ambil contoh, kalau para sahabat Nabi kita pada zaman itu, kalau dia sakit sedikit saja, sakit ulu umpama sedikit saja, maka yang pertama kali beliau pikirkan itu bukan apotek, ya. Walaupun saat itu mungkin dia mana apotek, ya. Jadi pada zaman Nabi kita, tetapi yang dipikirkan itu bukan obat. Begitu dia sakit, maka yang dilakukan pertama kali adalah sholat 2 rakaat. Sholat dia 2 rakaat, karena dia mohon kepada Allah. Ya, jangan-jangan ya karena kurang kedekatannya dengan Allah sehingga Allah memberikan rasa sakit. Jadi rasa sakit itu cara Allah untuk mengingatkan kita, jangan-jangan pada saat itu ada kadar ketakwaan kita turun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat dulu munnya sakit niki yang pertama dia lakukan adalah sholat 2 rakaat. Setelah sholat barulah mereka mencari syarat niki, ya. Artinya dengan cari obat, karena itu juga ikhtiar kita, ya. Jadi kalau di dalam maqasidus syariah itu ada namanya hifdzun nafs. Hifdzun nafs ini adalah menjaga fisik jiwa yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi salah satu cara kita menjaganya adalah ya muntah sakit kita berobat, ya. Walaupun berobat ini tentu bukanlah sesuatu untuk menunda kematian kita, tidak, ya. Kalau kita orang beriman ini berobat itu bukan menunda kematian kita, tetapi berobat itu adalah cara kita melaksanakan perintah Allah,
hifdzun nafs, menjaga jiwa atau fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya kita dengan sahabat dulu, kalau sahabat begitu dia sakit, sembahyang dulu, dia sholat 2 rakaat baru kemudian dia minum obat. Ya. Unita nih kira-kira kumpin. Ara kita ingat kira-kira sakit dulu sembahyang dulu. Jadi jarang sekali kita. Sakit katulu nih, bodrek no. Nah, itu yang pertama itu. Ya. Panas katawak nih, ada paracetamol tiap jarang sekali. Panas katawak nih, langsung kita ambil air wudhu lalu sholat, baru kita tanyakan bodrek paracetamol. Nih, nah ini karena bertakwa kepada Allah. Jadi yang pertama bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja. Allah menyediakan jalan keluar. Dan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hanya didapatkan oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Nah, untuk itu maka hadirin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takwa. Setiap hari Jumat kita mendengar khatib kita mengnasihatkan kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena apa Allah memerintahkan seperti itu? Karena Allah ingin melihat kita bahagia. Dengan ketakwaan yang ada pada diri kita. Ittaqullaha haitsuma kunta. Dan banyak sekali. Ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Banyak sekali. Allah juga mengingatkan kepada kita, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Jadi seandainya penduduk satu negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kata amanu wattaqau. Jadi beriman dan bertakwa. Tapi bedanya Bapak Ibu sekalian, beriman bertakwa kepada Allah. Kalau beriman ini banyak, semua kita begitu kita menyatakan diri Islam, berarti kita beriman kepada Allah. Selaput taniki. Begitu kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maka kita termasuk ke dalam orang yang beriman kepada Allah. Tetapi mengapa dibedakan amanu wattaqau, beriman dan bertakwa? Karena kalau takwa itu artinya takut kepada Allah. Orang yang beriman saja belum tentu dia takut kepada Allah, ya. Sehingga kalau di dalam salah satu surat Al-Baqarah, ya, yang kita baca di awal surat Al-Baqarah itu wabil akhiratihum yuqinun. Dan kepada hari akhir itu dia yakin. Itu juga perbedaan antara beriman dan yakin. Kalau beriman itu cukup kita percaya saja, tetapi yakin itu ada konsekuensinya. Umpama, ya, kalau tiang sering mencontohkan seperti ini. Kalau percaya saja, misalnya ada orang yang kita anggap bisa memanah. Nah, ya, dia bisa memanah. Kemudian kita lihat dia bawa panah, oh kita percaya dia bisa memanah. Cukup sampai di sana saja. Tapi kalau orang yang yakin bahwa orang tersebut bisa memanah, maka dia berani. Misalnya ada satu apel ditempatkan di kepalanya, kah panahku. Nah, ini orang yang yakin ini, ya. Ini orang yang yakin. Mundek taman bani kutu berarti baru ke sekedar sadu bahwa orang ini bisa memanah. Tetapi kalau kita yakin itu adalah baninta, kita mengkinjer tahu apel kon julu ulun tani ke panahku. Subhanallah, ya. Ini orang yakin ini. Terhadap akhirat itu juga seperti itu. Kalau hanya sekedar kita yakin atau kita percaya bahwa akhirat itu ada, ya selesai kita dengan kata percaya kepada
surga maupun nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang yakin bahwa surga itu ada, maka hadirin rahimakumullah, setiap dia melakukan kebaikan, maka dia membayangkan bahwa dengan kebaikan itulah Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya untuk kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia akan melakukan satu kemaksiatan, maka dia sangat yakin sesedikit apapun maksiat yang dia lakukan, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakin, sehingga tidak berani kita melakukan kemaksiatan itu. Karena kita yakin setiap kemaksiatan itu maka balasannya adalah neraka. Dan neraka itu tidak main-main, okay? Bagaimana kita dicontohkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai surat dalam Al-Qur'an, di surat Al-Waqiah siaran surga yang kenikmatannya luar biasa, panjang di surat Al-Waqiah itu dijelaskan oleh Allah. Ya. Bagaimana kita ya misalnya dilayani oleh para bidadari umpama, ya. Kemudian juga istri menjadi pendamping suaminya, menjadi bidadari yang utama nanti di surga. Okay? Jadi ibu-ibu DP pada perlu khawatir, ya. Menarak bidadari lumsang dek nelngo ita si loka nih umpama. Jangan perlu khawatir seperti itu, ya. Seandainya ada orang yang beriman kepada Allah, istrinya juga beriman kepada Allah, maka permaisurinya itu adalah istrinya, ya. Itulah bidadari utamanya, ya. Bidadari yang lain adalah bagian dari pelayannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, jadi ibu-ibu jangan khawatir, ya. Dendek bebas anu lalu lon mau bidadari lupa ini pit yang lon. Jadi tidak seperti itu, ya. Insyaallah ibu-ibu sekalian, apabila suami dan istri sama tingkat ketakwaannya kepada Allah, maka Allah pasti akan pertemukan dia di surga, dan istrinya itulah yang menjadi bidadarinya yang utama di surga. Ya. Jadi luar biasa Allah memberikan gambaran, ya, bahwa yang namanya surga itu subhanallah dek taman tama buat surga niki, sekedar kita mendengarkan gesekan-gesekan dedaunan yang ada di surga, di halamannya surga saja, tidak pernah kita mendengarkan suara seindah itu di dunia ini. Enggak sekedar lolon-lolon kayu nu gretek gitu, ya. Ternyata tidak pernah kita dengar suara seindah itu di surga itu. Ini sekedar di luar ini, apalagi di dalam tidak bisa kita bayangkan, ya. Basta sekedar mengangen doang, nggih. Sang laik kon dunia misal karena keadaan kita umpamanya jarang tamu duren kani umpama nggih. Ternyata di surga itu kita bayangkan wah laik melayat kan duren kani mudah narak kani selun-selun datang. Ya, tidak perlu kita capek ke sana kemari, tiba-tiba dia datang. Bahkan ada pohon-pohon yang kemudian merunduk supaya buah-buahannya itu bisa kita petik sambil kita tidur atau sambil kita duduk, subhanallah. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di neraka hadirin rahimakumullah subhanallah, Allah juga memberikan kepada kita azab yang mungkin pedihnya tidak pernah kita bayangkan di dunia ini. Al-Kisah ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Lalu Nabi Adam tentu karena dia perlu memasak, perlu nabi, sudah tidak sama lagi kehidupannya ketika dia di surga. Jadi kalau di surga Nabi Adam mau apa saja sudah disediakan oleh Allah. Begitu beliau diturunkan ke dunia, maka kemudian harus ada ikhtiar yang dia lakukan. Nah, ketika beliau mau ya membutuhkan api, maka beliau berbicara kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, ya, saya mohon berikanlah kepada saya api ini segenggam saja, api yang kau kuasai yaitu api neraka, untuk kebutuhan saya di dunia. Nah, pilih malaikat Malik, ternyata kaget malaikat Malik ini. Ya Allah, wahai Adam, sekiranya segenggam api neraka itu aku kirim ke dunia, maka belum sampai ke dunia api neraka yang hanya segenggam ini hancur lebur dunia ini subhanallah. Jadi punya segenggam api neraka ini, lalu kemudian saya kirim ke dunia, maka api neraka itu belum sampai ke dunia hancur lebur seluruh dunia ini subhanallah.
hanya dengan satu genggam saja. Omun kutu kumbe Nabi Adam, ya berikan saya kalau gitu hanya sekedar sebesar biji kedelai saja, ya beri-beri wah bengtian. Beri-beri. Nabi Adam mengatakan, kalau sebesar biji kedelai itu saya turunkan ke dunia, wahai Adam, maka sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah terjadi hujan di dunia karena pengaruh yang kecil itu. Api neraka yang kecil yang saya turunkan ke dunia itu. Maka di dunia itu tidak akan pernah turun hujan sampai hari kiamat karena panasnya api neraka yang sedikit itu. Kalau begitu bagaimana Nabi Adam? Maka Adam mengatakan, kah kutetannya ya Nabi Adam tiang bengepe sekadar pendapnya doang. Jadi diambil asapnya neraka, itu pun direndam lagi di telaga Kautsar. Nggih. Jadi keremnya dulu asap api neraka ini, maka itulah yang diberikan kepada Nabi Adam untuk kepentingannya di dunia dan kita rasakan sampai hari ini. Jadi sebelek-belek Nabi namanya kebakaran dunia ini, sebesar-besar api di dunia ini ternyata hanya sekedar asap saja dari api neraka yang sudah direndam oleh malaikat Malik. Subhanallah. Nah, begitulah ukurannya. Sehingga kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah itu wabil akhiratihum yuqinun. Ya. Kepada hari akhirat orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu yakin, bukan sekedar percaya. Di sana tidak dikatakan yu'minun, wabil akhiratihum yu'minun, tidak. Kepada hari akhir maka orang yang beriman kepada Allah itu percaya, tidak. Tetapi Allah mengatakan orang yang beriman kepada Allah itu terhadap hari akhir mereka ya yakin. Maka seperti itulah bedanya tadi, amanu wattaqau. Tidak cukup Allah mengatakan bahwa seandainya penduduk negeri di dunia ini beriman, tetapi Allah tambahkan dengan kata wattaqau. Itu artinya apa? Beriman itu sekedar tasadu saja bahwa Allah itu ada, tetapi wattaqau itu adalah ditambah dengan kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqau. Seandainya semua kita ini takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah itu akan memberikan kita keberkahan dari segala arah. Ya, Allah turunkan keberkahan dari bumi, ya, kita ditumbuhkan pohon-pohon yang subur untuk kebutuhan kita. Allah tumbuhkan keberkahan dari langit dan sebagainya. Seandainya semua kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin rahimakumullah, kalau kita kembali kepada tema bahwa kebahagiaan kita itu adalah berbanding lurus dengan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam diri kita. Banyak orang yang kehidupannya terbatas, tapi dia bahagia, ya, bahagia dengan kehidupan itu. Karena apa? Karena dia dekat dengan Allah. Ya. Jadi secara sederhana muntah ibaratang marak niki, nggih. Jadi mendiang tanak, mendiang pada bijak. Lalu kalau anak kita ini apa yang kita suruh dia laksanakan. Muntah nyapaknya, kadang dek gawe ti anakku, dek yang gawenya. Kira-kira kangen enggak kita terhadap anak yang seperti itu? Ya. Kangen apa enggak ibu-ibu sekalian? Ya. Jadi pasti pada ngangennya, nggih. Jadi mau mati ya, bijak nabi niki. Anakku dendek lalu, ya. Anakku nih gawe nih, gawenya. Kalau sembayang, dia ulah sesuruh sembayang. Maka kalau kita punya anak seperti itu, kita pasti sayang kepada anak kita. Lalu kalau dia meminta sesuatu kebutuhan kepada kita, insya Allah bejetan beng daya. Kayak pokoknya walaupun kita ukuran nyinggaangnya kepeng niki petayang daya, karena si kangen takkan bebek tadi. Sebaliknya kalau anak kita, ya Allah, ya. Si suruh dek kalinya mau mati, ya bahkan bania nyumpak ita jadi tutuaknya umpama lah sang bega lapik jaran anak tani selaput ta kangen kon anak lagu umun kutu tan anak ta sang masita mikir juga gambeng belanja, nggih. Nah, itulah ukuran sederhananya takwa kepada Allah itu. Kalau kita takwa kepada Allah,
apa perintah Allah kita ikuti, apa larangan Allah kita tinggalkan, tidak kita lakukan, maka tidak beda dengan kita terhadap anak seperti tadi. Allah pasti sangat menyayangi kita, dan apa yang kita butuhkan terhadap Allah disediakan oleh Allah untuk kita. Itulah hakikatnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tadi. Nggih. Jadi insyaallah Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan kita sekali lagi tidak terletak pada banyaknya harta kita, tidak terletak pada pangkat dan kedudukan kita, tidak terletak pada anak-anak kita yang cantik ya, anak-anak kita yang gagah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan kita terletak pada ketakwaan kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang yang kaya. Yang paling mulia dalam pandangan Allah itu bukan orang yang hebat ilmunya di dunia ini. Tetapi yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nih, kalau dari 4 kriteria tadi, mudah-mudahan Allah memberikan kita kehidupan yang bahagia di dunia ini, bahagia juga di akhirat karena kita takwa kepada Allah. Atau setidak-tidaknya sekiranya di dunia ini kita memiliki keterbatasan rezeki, maka mari kita berhusnuzon kepada Allah. Mungkin itulah keadaan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita agar kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin dengan rezeki yang diberikan oleh Allah itulah ukuran kita. Sebab belum tentu orang itu bisa bertakwa kepada Allah dengan meloloskan diri dari ujian, karena ujian itu ada 2. Ujian itu mungkin dari sisi harta itu ada orang yang diuji dengan kemiskinan atau sedikitnya harta, tetapi ingat ada juga orang yang diuji dengan banyaknya harta. Ya. Dua-duanya niki ujian dari Allah. Lagu kita niki jarang sekali menganggap ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita, ya, lalu itu ujian dari Allah. Jarang, ya. Jarang sekali. Misal mau tabati, ya, jual kebon bega lo batin dah mama, ya. Lalu bega lo enjuk tak kepeng, ya, mengontep, jarang tangana si beli ujian kan nih. Jarang sekali, ya. Jarang kita bicara seperti itu. Lagu mun papa derek kepeng, ya, bawa beras diara, kemudian gas bue, ya, listrik mati, baru tanya ya Allah si beli ujian kan. Padahal kondisi kekurangan ataupun kondisi kelebihan sama-sama merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang saya hormati, inilah mungkin yang dapat yang sampaikan ya pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, yang persilahkan mungkin ada ya kita saling memberi masukan, saling isi, silahkan sementara kita menunggu waktu isyraq. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadi bekal kita yang akan menyebabkan kita bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat yang sampaikan. Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.